Hai Smart Investor, USD batasi pelemahan, harga minyak terkoreksi, sementara harga emas lanjutkan tren kenaikan akibat kekhawatiran kinerja ekonomi dari gelombang kedua pandemi. Di dunia, kasus COVID-19 kini mencapai lebih dari 10 juta, naik dari 8,6 juta orang pekan lalu. Di Amerika Serikat sendiri, kini lebih dari 2,5 juta, naik dari 2,3 juta orang pekan lalu. Video ini akan membahas bagaimana prospek pasar sepekan ke depan. Halo Pak Remen. Halo. Bagaimana kondisi pasar terkini nih Pak? Ya, Ika dan Smart Investor, yang pertama yang kita perlu perhatikan kekhawatiran ya, gelombang kedua pandemi COVID-19 terus meningkat. Sehingga dampaknya ke ekonomi kembali jadi kewaspadaan. Nah, 3 wilayah Amerika Serikat, yakni Florida, Arizona, dan Texas, ini mewakili lebih dari 25% dari total aktivitas ekonomi Amerika Serikat, ini mengalami rekor kasus baru COVID-19. Poin berikutnya seperti terlihat dalam tabel, bursa saham ya, mulai dari Amerika Serikat, Asia, Eropa, dan harga minyak terkoreksi di pekan lalu. Ya, untuk pekan yang ditutup di tanggal 26 Juni. Sementara aset-aset safe haven menguat. Harga emas, seperti Anda lihat, lanjutkan tren kenaikan, sementara indeks US dollar batasi tekanan. Untuk pekan ini, isu apa yang bisa diperhatikan Pak? Ya, ada 3 isu. Yang pertama, isu gelombang kedua COVID-19 masih akan jadi perhatian, karena ini bisa berdampak menekan aktivitas ekonomi kembali. Nah, isu kedua adalah data ekonomi. Ini adalah data ekonomi penting periode Juni yang akan dirilis pekan ini. Dengan estimasinya sebenarnya lebih optimis, namun waspadai jika rilisnya tidak sebaik perkiraan. Nah, ini sepertinya data Consumer Confidence Amerika Serikat yang akan dirilis hari Selasa, lalu ada Caixin Manufacturing Juni Cina hari Rabu, lalu ISM Manufacturing PMI Juni Amerika Serikat di hari Rabu, dan yang paling penting adalah non-farm payrolls, unemployment rate periode Juni, dan juga average earnings serta weekly jobless claim di hari Kamis. Nah, ini rilisnya hari Kamis untuk non-farm payroll karena hari Jumatnya Amerika libur. Nah, kalau Anda lihat sini estimasinya optimis semua ya, dan mayoritas ya sama lah dengan pekan lalu. Nah, ini perlu diwaspadai, ini rilisnya tidak akan sebaik yang diperkirakan karena di periode Juni itu udah ada gelombang kedua COVID-19. Nah, poin ketiga berikutnya momentum akhir kuartal ya, akhir kuartal 2020. Ini di mana bursa saham yang dominan menguat tajam di kuartal pertama seperti indeks Standard & Poor's 500 yang telah menguat 27% ya di kuartal kedua saat ini. Ini beresiko tingkatkan rebalancing. Ya, ini dapat batasi penguatan dan memicu fase koreksi di bursa saham. Untuk aset apa yang bisa diperhatikan Pak? Ya, aset juga ada 3. Yang pertama emas ya. Nah, ini bullish breakout di pekan lalu 1750 di pekan lalu ya. Ini dapat tingkatkan lagi kenaikan tren emas ke zona 1780 hingga 1825. Nah, ini dengan catatan selama koreksi terbatas di kisaran support saat ini 1745 sampai 1750. Aset keduanya adalah euro dollar ya. Fase koreksi akan dominan justru ya, dan dapat berkembang ke zona 1.0900 jika fluktuasi masih terbatas di bawah zona resistance 1.1300 dan ada tekanan menembus support 1.1180 hingga 1.1160. Nah, aset yang terakhir yang ketiga Aussie dollar. Ini juga fase koreksi dapat berkembang hingga zona 0.6500 selama fluktuasi masih terbatas di zona 0.6930 hingga 0.6970 dan diikuti dengan koreksi menembus zona support 0.6800 hingga 0.6770. Baik Pak Remen, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Ika. Nah, Smart Investor, terlihat dari potensi arah aset pekan ini bahwa USD dan harga emas relatif masih akan menguat. Semoga dapat menjadi peluang untuk Anda dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini dan sampai jumpa.